Sejarah bukan hanya deretan tahun dan peristiwa. Sejarah adalah cerminan dari jati diri kita, dari perjuangan panjang para pendahulu yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan bangsa ini. Dan dalam sejarah Indonesia, ada satu warisan paling berharga yang harus terus kita jaga, kita rawat, dan kita amalkan, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar rumusan kata-kata yang tertulis di dalam dokumen resmi negara. Pancasila adalah jiwa dan nafas bangsa, sebuah dasar yang mengikat kita dalam persatuan. Sebuah ideologi yang lahir dari pergaulatan panjang para pendiri bangsa, dirumuskan dengan penuh perjuangan, diuji oleh berbagai tantangan, dan tetap bertahan sebagai perekat bangsa hingga. Kita tidak boleh melupakan bahwa lahirnya Pancasila bukanlah hal yang mudah. Di tahun 1945, di tengah kondisi perang dan ketidakpastian, Bung Karno dan para pendiri bangsa berdiskusi panjang mencari landasan yang mampu menyatukan negeri yang begitu luas dengan ratusan suku, agama, dan budaya yang berbeda. Lahirnya Pancasila bukan hanya hasil pemikiran satu orang, tetapi lahir dari semangat persatuan. 5 sila yang terkandung di dalamnya bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia sejak dahulu kala. Kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, dan keadilan sosial. Tetapi perjalanan Pancasila tidak selalu mulus. Sejarah mencatat bahwa ideologi ini berulang kali diuji. Setelah kemerdekaan, bangsa ini mengalami gejolak politik. Pemberontakan datang dari berbagai penjuru. Ideologi lain mencoba menggantikan Pancasila. Gerakan separatisme, ketidakstabilan politik, bahkan ancaman perpecahan sempat mengintai negeri ini. Namun Pancasila tetap berdiri tegak, menjadi benteng yang menjaga keutuhan bangsa. Di masa Orde Lama, Pancasila menghadapi dinamika politik yang kompleks. Di era Orde Baru, Pancasila sering dijadikan sebagai alat stabilisasi, kadang disalahgunakan. Lalu di era reformasi, kita mendapatkan kebebasan yang lebih luas, tetapi di saat yang sama tantangan baru pun sering muncul. Hari ini kita hidup di era digital. Dunia telah berubah begitu cepat. Kita dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tetapi ironisnya semakin banyak juga hoaks, ujaran kebencian, dan perpecahan yang terjadi. Di media sosial, perbedaan pendapat seringkali berujung pada permusuhan. Di dunia nyata, semangat gotong royong mulai luntur digantikan oleh kepentingan pribadi. Kita mulai lupa bahwa bangsa ini dibangun di atas semangat persatuan, bukan perpecahan. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan. Pancasila bukan hanya sekedar simbol di dinding sekolah ataupun pemerintahan. Pancasila harus hidup di dalam hati kita. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan satu sama lain, bukan justru saling menyalahkan atau membenci. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan pengingat bahwa kita harus memperlakukan sesama manusia dengan penuh keadilan dan bermartabat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa ini besar bukan karena keseragaman, tetapi karena keberagaman yang disatukan dalam satu tekad. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan kebencian dan permusuhan. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan di negeri ini. Indonesia bukan hanya sekedar nama di peta dunia. Indonesia adalah rumah kita, dan Pancasila adalah pilar yang menjaga rumah ini tetap berdiri tegak. Maka, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari hal yang kecil seperti menghormati perbedaan, membantu sesama, menjunjung keadilan, dan membangun persatuan. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi cerita yang terlupakan. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi sekedar simbol tanpa makna. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi cerita tanpa makna. Jangan biarkan Pancasila menjadi sekedar simbol tanpa jiwa. Bangsa ini membutuhkan kita yang mengamalkan Pancasila, kita yang menjaga persatuan, kita yang berjuang untuk Indonesia menjadi lebih baik.